Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui berbagai penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. 2. Siswa dapat menyebutkan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik. 3. Siswa dapat mengetahui bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Kerja sama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan seksama. 1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya. 2. Ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua mendapatkan porsi kerjanya masing-masing. 3. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut. 1. Apakah sebatas siswi dari sekolah? 2. Apakah hanya menyurvei orang-orang dewasa di sekolah? 3. Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? 4. Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggalmu? 5. Apakah akan menyurvei aparat pemerintahan daerah setempat? Dan terakhir, apakah akan menyurvei puskesmas terdekat? 4. Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. 5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut. 1. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden. 2. Tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut. 3. Seberapa parahkah gangguan yang dialami responden? 4. Apakah penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden? 5. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya? 6. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Dan 7. Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali? 6. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan dan menyebutkan fungsi dari tiap-tiap organ. Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukan diskusi kelas, presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu, dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Fungsi organ pencernaan. 1. Mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. 2. Kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. 3. Lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. 4. Usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. 5. Usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. 6. Anus. Fungsi utama anus adalah
pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Berikut adalah penjelasan dari gangguan pencernaan beserta penyebab, gejala, dan cara mengatasi gangguan pencernaan tersebut. Yang pertama, gangguan pencernaan seperti penyakit MAH. Penjelasan, MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH karena luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu seperti gejala berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasi penyakit MAH, penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. 2. Diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebab diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare berupa meliputi perut gembung atau kram, tinja encer, rasa mules atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasi diare, biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. 3. Konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Penyebab konstipasi sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejala konstipasi harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, dan bergumpal. Cara mengatasi konstipasi yaitu banyak memakan buah-buahan dan sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini. 4. Kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholera. Penyebab infeksi kolera adalah bakteri bernama Vibrio cholera. Gejala ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasi kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. 5. Gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gejalanya nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, dan perut gembung. Cara mengatasi gastritis, hindari makanan berminyak, asam, atau pedas. Temui dokter jika gejala gastritis selalu terasa setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. 6. Tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Tifus disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Gejala tifus adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Cara mengatasi tifus yaitu dengan hindari makan di luar karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. 7. Radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan peradangan pada umbai cacing karena ampas kotoran yang tidak tercerna. Radang usus buntu terjadi karena ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual dan disertai muntah. Cara mengatasi radang usus buntu yaitu hindari makanan penyebab sembelit, banyak minum air putih, dan jangan menunda BAB. Berikut adalah contoh laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Nama responden Agus, hasil survei jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami yaitu MAH. Tindakan yang dialami pada saat responden mengalami gangguan yaitu dengan cara meminum obat MAH. Seberapa parahkah gangguannya? Sampai mengalami muntah-muntah. Apa penyebab gangguan sistem pencernaan? Disebabkan karena makan makanan pedas.
Sedalam apakah tingkat kesadaran responden? Kesadaran masih rendah karena masih suka makan makanan pedas. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Sekitar 2 kali dalam sebulan. Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang kembali? Mengurangi makan makanan yang menyebabkan MAH. Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukan diskusi kelas, presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu, dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam tergantung pada iklan yang akan kita buat. Perlengkapan pendukung contohnya seperti sapu. Berlatihlah menggunakan naskah dan sesuaikan akting kita dengan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Gunakan perlengkapan pendukung untuk menunjang penampilanmu. Bersiaplah untuk penampilan di hari berikutnya. Pastikan bahwa saat tampil, dirimu melakukan kontak mata dengan penonton, tidak menutupi pandangan mata penonton, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakannya adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik yaitu malam atau lilin parafin, kain, canting, kuas, kompor minyak tanah, wajan, gawangan, nampan, panci, sarung tangan, sendok, dan mangkuk. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Motif batik Solo Parangkusumo. Salah satu contoh motif batik Pekalongan, motif batik Cirebon Megamendung, dan motif batik Yogyakarta Ceplok. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuatan motif, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, dan teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Selanjutnya, ayo berkreasi. Dalam selembar kertas gambar A4, buatlah sebuah rancangan motif batik selain contoh-contoh motif Nusantara di depan. Kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik dan warnailah dengan rapi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu.
Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.